Kasih Tuhan Yesus, kita akan belajar bersama firman Tuhan. Pagi ini saya membawa kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang kita nyanyikan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan tadi, terhubung, terkoneksi. Ya, kita akan bersama-sama bicara tentang terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Tidak tahu kenapa kita sama-sama tidak cocok dengan, saya tidak bicara dengan teman-teman musik, teman pujian, tapi kita terkoneksi betul. Haleluya, Tuhan baik bagi kita. Bapak Ibu sekalian, dasar kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari, Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-40. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-40. Bapak Ibu boleh buka Alkitab, kita akan baca bersama. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya tidak sediakan di slide untuk membantu kita semua supaya bisa buka Alkitab kita. Mari kita bangkit berdiri. Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-40. Dan kita akan baca ganti-ganti. Saya akan baca ayat yang ke-21. Bapak Ibu akan baca bantu saya di ayat yang ke-22. Kemudian semua kita akan mengakhirinya bersama di ayat yang ke-40. Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-40. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Dan betapa serta ibunya dan bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang dia. Dan suatu pedang yang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nata pikiran hati banyak orang. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang dan malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan,
kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. 1, 2, 3. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya ulangi, hari ini, pagi ini kita akan bicara tentang terkoneksi dengan Tuhan. Saya mendasarinya dari kitab Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-40. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, hal yang menarik Bapak Ibu kalau melihat kehidupan yang kita baca, dari kehidupan dari Simeon dan Hana yang kita baca di dalam kitab Lukas pasal yang kedua, kita menemukan bahwa mereka menunggu. Kita menemukan bahwa mereka menanti-nantikan. Kalau kita baca kisah yang kita baca tadi, kita menemukan bahwa bukan hanya Simeon dan Hana saja yang sementara menanti-nantikan janji yang Allah berikan kepada bangsa Israel, bahwa akan ada satu orang yang disebut Mesias, akan ada satu orang yang disebut Juru Selamat yang akan datang membebaskan bangsa Israel. Banyak orang-orang Israel, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang memberi diri kepada Tuhan, mereka semua juga menantikan hal yang sama. Dan menantikan dan menunggu ini adalah pekerjaan yang paling menarik menurut saya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, pekerjaan yang paling menarik bagi setiap orang adalah menunggu. Menunggu ini pekerjaan yang menjengkelkan. Dia jengkel karena kalau kita nih bisa atur cara untuk bisa supaya bisa sampai ke itu proses supaya cepat. Karena itu kadang-kadang manusia karena tidak bisa menunggu, walaupun mereka baru keluar dari gereja dapat lihat lampu merah dan lari lewat. Padahal baru pulang keluar dari gereja. Kan begitu. Karena manusia pada dasarnya tidak kepingin untuk menunggu, tidak kepingin untuk menanti-nantikan, karena mereka tidak tahan terhadap proses. Kadang juga karena akibat dari menunggu, mereka berpikir bahwa ada aktivitas yang harus mereka lakukan dengan cepat supaya bisa terselesaikan dalam waktu itu, maka mereka mengambil keputusan untuk tidak mengambil keputusan untuk menunggu. Karena kalau menunggu, otak manusia itu yang aktif tidak bisa bekerja dengan bekerja. Akibatnya kita akhirnya mengalami kebosanan. Saya mengambil gambar tentang menunggu dalam zaman ini, mengisinya dengan cara membaca melalui media sosial yang kita pegang di HP. Maka saya masuk di bagian ini. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, ada banyak yang sementara kita tunggu. Kita tunggu janji dan jawaban Tuhan atas doa yang kita naikkan sudah berulang-ulang kali. Sudah ribuan kali, sudah ratusan kali, sudah bertalu-talu kita menunggu jawaban Tuhan atas doa ini. Kita menunggu jawaban Tuhan atas doa bagi suami. Kita menunggu jawaban Tuhan atas doa bagi anak. Kita menunggu jawaban Tuhan atas doa bagi istri. Kita menunggu jawaban Tuhan atas perubahan karakter dari keluarga kita yang terdekat, atas perubahan karakter dari sesama anggota gereja, sesama anggota rayon. Kita menunggu jawaban Tuhan. Kita juga menunggu jawaban Tuhan atas doa bagi pemimpin kita yang mungkin hari ini karakternya belum berubah. Kalau kita baca posisi yang kita temukan dalam Alkitab, semua orang banyak sekali yang menunggu tentang janji Allah bagi bangsa Israel. Ribuan orang datang dalam ibadah yang ada di bait Allah yang kita baca dalam kitab Lukas pasal yang kedua. Tapi Bapak Ibu tahu ketika ini orang-orang yang menunggu ini, Alkitab mencatat bahwa hanya ada 2 orang yang terkoneksi sepanjang mereka menunggu. Sepanjang mereka menanti-nantikan Tuhan. Dan kadang begitu dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, dalam upaya kita searah dengan jejak Kristus untuk sampai menjadi serupa dengan Yesus. Kita ada dalam kerumunan ramai aktivitas ibadah. Kita datang dalam ibadah-ibadah yang penuh dengan penuh dengan yang menurut kita, pandangan kita bisa membuat kita terkoneksi dengan Tuhan.
Tapi kadang-kadang juga kita di tengah kegiatan ibadah, di tengah aktivitas ibadah, kita tidak sampai menjumpai Tuhan. Kita tidak sampai dekat dengan Tuhan. Bahkan kita tidak sampai untuk bisa mempersembahkan persembahan yang sama seperti perempuan yang datang beri persembahan dan menyentuhkan Yesus. Kita tidak sampai kepada bagian itu. Kadang kita seperti begitu. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, maka saya mau mengajak Bapak Ibu kita semua hari ini, kita belajar bagian ini dari dua orang yang terkoneksi dengan Tuhan. Sepanjang semua orang menanti-nantikan Tuhan, sepanjang semua orang melakukan aktivitas ibadah menyembah kepada Allah semesta alam, baik Allah, tapi hanya dua yang terhubung dan terkoneksi dengan Tuhan. Maka saya mau mengarahkan Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus untuk terkoneksi dengan Tuhan. Yang saya mau bagikan Bapak Ibu yang berhubungan tentang bagian pertama dari kisah yang kita baca dalam kitab Lukas pasal yang kedua ini. Simeon. Siapa Simeon? Saya menulis ada dua bagian, dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita baca ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27, dia datang di bait Allah karena dipimpin oleh Roh Kudus. Dia ada di dalam bait Allah karena dipimpin oleh Roh Kudus. Ini bicara tentang bagaimana dia terkoneksi dengan Allah melalui Roh Kudus yang ada pada dia. Ini bicara tentang bagaimana Allah mengurapi dia. Ini bicara tentang bagaimana Allah menguduskan dia. Bahkan ini bicara tentang bagaimana Allah mengizinkan dia terkoneksi dengan Allah sepanjang hidupnya, yang menanti-nantikan Tuhan, menunggu kedatangan Tuhan atas kedatangan dari jawaban-jawaban dan janji paling besar yang Tuhan berikan kepada umat manusia, yaitu akan ada keselamatan. Dia terkoneksi dengan Tuhan sehubungan dengan Roh Kudus yang ada pada dia. Roh Kudus bicara dengan dia. Roh Kudus memimpin dia. Dan Roh Kudus membawa dia untuk bicara tentang pimpinan Tuhan, apa yang terjadi. Maka dia datang di bait Allah. Kita baca dalam ayat 25 sampai dengan 27. Dia datang di bait Allah pada waktu itu. Dan tidak kebetulan dia datang di dalam bait Allah pada waktu itu. Sementara semua orang menyembah Tuhan, sementara semua melakukan aktivitas ibadah, karena terkoneksi dengan Roh Kudus, karena terkoneksi dengan Allah melalui Roh Kudus yang ada pada dia, karena terkoneksi dengan Allah melalui Roh Kudus, maka dia tahu Mesias telah datang. Maka dia tahu bahwa rancangan Allah yang paling besar ini telah datang dan telah menunjukkan dengan kehadiran bayi Yesus dalam bait Allah pada waktu itu. Orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Orang yang mengizinkan Roh Kudus bicara dengan dia. Orang yang mengizinkan dia secara roh dia terkoneksi dengan Tuhan. Kalau kita baca kitab Perjanjian Baru, kita akan menemukan bagaimana Allah bicara dengan manusia. Kalau kita baca dalam ilmu pengetahuan, karena pengetahuan sangat suka dengan penampilan fisik, maka dia akan mulai tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kalau kita baca dalam Alkitab, kita akan menemukan bahwa semuanya dimulai roh, jiwa, dan tubuh. Karena Allah sangat ingin terkoneksi dengan manusia melalui roh yang Allah taruh dalam hidup manusia, sehingga manusia secara roh bisa terkoneksi dengan Allah. Bapak Ibu, kalau kita baca kisah tentang Simeon ini, kita menemukan bahwa dia mengizinkan dirinya terkoneksi dengan Allah melalui roh yang ada dalam hidupnya, oleh roh Tuhan yang ada dalam hidupnya, dan Tuhan bicara dengan dia. Tuhan bisa membuat dia melihat bahwa jawaban dari setiap doa-doa orang pada waktu itu, bahwa jawaban tentang keselamatan yang Allah janjikan, jawaban tentang janji paling besar yang pernah Allah berikan ini telah datang bersama dia dalam ibadah dia di bait Allah. Maka saya masuk di bagian ini. Terkoneksikah kita dengan Roh Kudus hari ini? Apakah Roh Kudus hanya sekedar pengetahuan bahwa memang ada Roh Kudus? Atau Roh Kudus sudah membawa kita terkoneksi. Kita sudah mulai mengambil bagian untuk terkoneksi dengan Roh Kudus. Atau hari ini kita percaya Roh Kudus ada. Kita percaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita percaya kuasa Roh Kudus yang besar dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah pernah membaptis saya dengan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saya. Kita
percaya waktu itu, tapi hari ini kita menjauh. Hari ini kita bergerak meninggalkan Roh Kudus. Hari ini kita bergerak untuk menjauh dari Tuhan. Maka pagi ini dalam berita firman Tuhan yang saya hubungkan dengan terkoneksi, saya mengajak jemaat Tuhan, saya mengajak orang-orang percaya, ini waktu mengambil keputusan kembali untuk terkoneksi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu tahu, sepanjang dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember hari ini, tiap minggu ada ibadah doa di gereja. Ibadah doa setiap hari Rabu, tiap minggu kita ada. Apa yang sementara Bapak Ibu bergerak, kita lakukan untuk sampai kepada tujuan. Hanya ada satu, ambil kesempatan untuk terkoneksi dengan Tuhan. Ambil kesempatan untuk terkoneksi dengan Roh Kudus. Ibu kasih Tuhan Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk terkoneksi dengan Tuhan. Kalau di rumah kita berdoa, kita akan terganggu dengan aktivitas ibadah, aktivitas kegiatan kita di rumah. Kita akan terganggu. Hanya butuh 1 jam. Hanya butuh 1 jam. Yesus bilang begini, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga bersamaku 1 jam saja? Maka hanya untuk 1 jam. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu bicara tentang program gereja, Bapak Ibu akan menemukan bagian ini. Saya merasa Tuhan memimpin saya. Tiba-tiba masuk dalam semester kedua, saya lalu mengambil keputusan yang berbeda dengan membawa masuk dalam ibadah yang berhubungan tentang terkoneksi. Karena bagian ini. Maka saya ulang dan saya tarik Bapak Ibu. Saya ulang dan saya tarik jemaat Makassar. Saya ulang dan saya tarik orang tua. Saya ulang dan saya tarik bapak-bapak. Saya undang dan saya tarik ibu-ibu. Saya undang dan saya tarik nyong. Saya undang dan saya tarik semua orang-orang muda, semua nona-nona, semuanya. Saya mau Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, tetaplah terkoneksi dengan Tuhanmu melalui Roh Kudus. Caranya sederhana. Ambil waktu beribadah. Sederhana saja. Tidak ada cara lain. Ambil waktu beribadah. Kita akan masuk sampai dengan bagian ini. Bagian pertama. Koneksilah dengan Roh Kudus di hidup. Koneksilah. Hari ini kita sangat tergantung dengan ponsel. Karena itu ketika listrik mati setiap 1 saat saja, kita akan terganggu, kehidupan kita akan berkurang. Karena HP akan mati. Ayo kasih Tuhan Yesus. Saya mau mengajak Bapak Ibu. Ini bagian juga tentang kehidupan kita. Secara roh kita. Secara roh. Tidak akan bisa tumbuh dengan baik kehidupan searah dengan jejak Kristus. Sampai menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak terkoneksi. Dan Alkitab mencatat bagian tentang orang yang terkoneksi. Dan menerima dan mengetahui. Dan mengalami dan berjumpa dengan janji terbesar yang pernah Allah berikan. Yaitu Yesus Kristus. Dia bukan hanya berjumpa, dia menggendong bayi Yesus. Dia bahkan bukan gendong saja, dia peluk bayi Yesus. Karena koneksi dia dengan Roh Kudus. Ayo kasih Tuhan Yesus. Bagian yang kedua yang saya bagikan yang berhubungan dengan Simeon, yang berhubungan dengan menantikan Tuhan. Bapak Ibu pasti tahu ayat yang saya mau masuk yang berhubungan dengan menantikan Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kehidupan Simeon yang saya antar kita. Karena menantikan Tuhan. Dia berjumpa dengan Juru Selamat. Karena menantikan Tuhan. Dia bukan jumpa dengan Juru Selamat. Dia menggendong Juru Selamat. Dia menggendong janji yang Allah berikan kepada umat manusia. Dia mendapat kekuatan baru. Kalau kita baca, kita menemukan kata menanti-nanti dalam kitab Yesaya yang saya bacakan tadi. Dia pakai kata kafa. Kata kafa ini kalau diterjemahkan dan diberi arti
adalah sesuatu yang dililitkan, diikat sepanjang dia mengambil keputusan untuk menanti-nantikan Tuhan. Maka kalau kita omong tentang menanti-nantikan Tuhan, maka berhubungan tentang kehidupan yang terikat dengan Tuhan, kehidupan yang terbungkus dengan Tuhan, kehidupan yang mengikat diri dengan Tuhan, menunggu sampai Tuhan melakukan kebaikan dan kebesarannya. Dan Simeon melakukan bagian ini, mengikat diri, kafah dengan Tuhan, supaya dia bisa menemukan kekuatan baru dengan berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau bilang nanti-nantikan Tuhan, bukan kegiatan pasif, tapi kegiatan aktif. Menanti-nantikan Tuhan, terikat dengan Tuhan di sepanjang kehidupan. Kita baca, kita sangat senang khusus ayat yang berhubungan tentang menanti-nantikan Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 ini. Karena kita sangat ingin terbang seperti Raja Wali. Tapi kita lupa berhubungan terikat dengan Tuhan. Kita lupa dengan berupaya untuk menanti-nantikan Tuhan. Kita sangat ingin terbang sama seperti Raja Wali. Tapi kita lupa terikat dengan Tuhan. Bapak Ibu baca Simeon, Bapak Ibu menemukan dia kafah dengan Tuhan. Dia terikat dengan Tuhan. Dia terikat dengan ibadah. Karena terikat dan penyembahan dia, devosi dia dengan Tuhan, kepenghambaan dia kepada Tuhan. Dia mendengar, dia mengetahui, Roh Kudus bicara dengan dia bahwa juru selamat telah datang. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Alkitab, kita juga menemukan contoh-contoh pribadi yang nanti-nantikan Tuhan. Saya mengantar Bapak Ibu untuk menemukan pribadi yang bernama Daud. Dipanggil, dilantik sebagai raja, diurapi oleh hamba Tuhan yang bernama Samuel. Dalam masa-masa itu dia menanti-nantikan Tuhan, jawaban Tuhan. Sampai kapan dia menjadi raja? Dalam upaya setelah dia diurapi menjadi raja oleh Samuel, dalam kitab Samuel, kita menemukan bahwa setelah dia diurapi, dia mulai masuk mendekat kepada kerajaan. Bukan sampai di situ, dia mulai dikejar oleh raja sendiri karena Allah mengurapi dia. Dia sampai bertanya-tanya, mungkin sebagai pribadi, mungkin dia bertanya, kenapa saya menanti-nanti Tuhan, janji besar yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan yang bernama Samuel, yang tidak pernah ketika Allah bicara dengan Samuel tidak terjadi, selalu terjadi. Kenapa bisa begini? Saya dikejar, saya berupaya dibunuh, saya berupaya untuk dibuat seperti tidak ada di muka bumi. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Tapi Bapak Ibu menemukan bagian ini sampai akhirnya Tuhan bawa Daud sampai kepada posisi sebagai raja. Karena posisi mendevosikan, membawa terikat dengan Tuhan. Kalau kita baca lagi dalam perjanjian baru, itu sebelum terangkat dia bilang dengan murid-murid, nantikanlah, tunggu. Orang-orang percaya pada waktu itu, murid-murid dengar berita bahwa Yesus bilang jangan tinggalkan Yerusalem, tinggal di tempat ini. Dong kumpul di satu tempat, dong semua tunggu janji Tuhan, dong tunggu, dong teriak, berdoa, bersekutu bersama, mendengar, berupaya untuk menerima janji Tuhan. Dan Alkitab mencatat mereka berjumpa dengan Tuhan melalui Roh Kudus karena menanti-nantikan. Maka saya mau mengantar Bapak Ibu sekalian. Bosankah kita menanti-nanti Tuhan? Bosankah karena menunggu Tuhan? Menunggu Tuhan menjawab janji-janji dalam kehidupan kita. Menunggu Tuhan menjawab doa saya bagi suami. Menunggu Tuhan menjawab doa saya bagi gereja, bagi pekerjaan saya, bagi sekolah saya. Sementara menunggu, bosankah kita akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan? Alkitab mencatat dan saya arahkan kita untuk masuk di bagian ini. Ada hamba Tuhan yang bernama Simeon. Menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan jawaban Tuhan. Sementara ribuan orang bersama-sama beribadah di bait Allah. Sementara ribuan orang beribadah di bait Allah. Dia tetap terkoneksi dengan Tuhan. Maka saya mau mengantar Bapak Ibu. Sementara beribadah, terkoneksilah dengan Tuhan.
Kita lanjut bagian yang kedua. Ada 3 bagian yang saya mau bagikan bagi kita. Bagian yang kedua, Hana. Hana ini dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-40 ini, kita menemukan bahwa dia setia beribadah. Kita menemukan juga dia bukan hanya setia beribadah, tapi dia berpuasa dan berdoa. Maka Alkitab mencatat tentang Hana yang kita baca dalam kitab Lukas pasal 2 ini. Kehidupannya adalah kehidupan yang pahit. Kehidupannya adalah kehidupan yang sudah tidak apa-apanya, pahit kehidupannya. Janda, menikah 7 tahun, suaminya meninggal. Seharusnya dia punya kesempatan untuk marah kepada Tuhan karena kehidupannya yang pahit. Seharusnya dia punya kesempatan untuk bicara dengan Tuhan. Kenapa hal ini bisa terjadi dalam hidup saya? Tapi kalau kita baca, Alkitab tidak mencatat bagian itu. Alkitab hanya mencatat bagian yang penting, bahwa ini yang penting bagi kehidupan orang percaya. Bahwa walaupun kehidupannya pahit, walaupun sepanjang dia menunggu janji-janji Tuhan supaya terjadi perubahan dalam hidupnya karena kehidupannya yang pahit ini, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Maka pengajaran yang kita terima dari berita terkoneksi dengan Tuhan itu adalah berhubungan tentang beribadah. Ibadah bukan hanya berhubungan tentang rutinitas kegiatan ibadah. Ibadah juga bukan hanya berhubungan tentang pujian. Ibadah juga bukan hubungan tentang musik. Ibadah juga bukan berhubungan tentang aktivitas keseringan kita melakukan ibadah. Tapi ibadah itu dia harus berhubungan tentang terkoneksi dengan Tuhan. Karena banyak orang beribadah kepada Tuhan. Banyak orang datang bergereja dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan, tapi hatinya tidak terkoneksi dengan Tuhan. Karena itu Tuhan pernah bilang dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Amos, dalam kitab Hosea, umatku ini beribadah kepadaku secara aktivitas, tapi hatinya menjauh dariku. Kalau kita baca tentang Hana, dia beda. Sepanjang dia beribadah, dia tetap terkoneksi dengan Tuhan. Ayo kasih Tuhan Yesus, kita sangat tahu tentang ibadah. Tapi dalam kondisi kekristenan dan kerohanian kita sebagai orang percaya hari ini, kadang-kadang kita juga karena ibadah, kita hampir sama seperti orang Farisi. Karena kesenangan, keseringan beribadah, maka kesempatan untuk melecehkan orang lain yang tidak beribadah. Aku baca kitab tentang orang Farisi, dia paling sering ibadah. Dia paling hadir dalam banyak ibadah. Dia paling menunjukkan di hadapan semua orang bahwa dia beribadah. Karena itu dia mengambil keputusan untuk bisa menegur orang lain yang beribadah kepada Tuhan. Salah satu hal yang berhubungan tentang ibadah ini adalah ketika kita beribadah, maka akan tergiring kita sampai kepada posisi di mana kita sama seperti orang Farisi. Yang kelihatannya beribadah, tapi hatinya jauh. Karena ibadahnya tidak terkoneksi secara dengan Tuhan. Yesus mengajarkan tentang ibadah ketika bicara tentang bersama dengan Nikodemus, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi kasih Tuhan Yesus, kalau kita omong tentang ibadah, kita baca dalam kitab Roma pasal 12. Dia mulai dengan bagian ini.
demi kemurahan Allah aku menasihati kamu. Dia tidak mulai dengan bagian begini. Supaya kamu beroleh hidup yang baik, maka beribadahlah kepada Tuhan. Tapi dia mulai dengan kemurahan hati. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, orang percaya itu beribadah bukan karena kita bilang dengan Tuhan, karena transaksi dengan Tuhan. Saya sudah beribadah kepada Tuhan, maka saya pasti Tuhan memberkati saya. Tapi orang percaya beribadah karena dia tahu kehidupan dia hari ini bukan karena dia, tapi karena Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Karena ketika seseorang tidak mengambil keputusan untuk beribadah, seseorang berusaha untuk menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah, dia sementara menyatakan bahwa Allah tidak bersama-sama dengan dia, Allah tidak baik dengan dia, Tuhan tidak baik dengan dia, maka dia tidak perlu lakukan ibadah-ibadah karena Tuhan menjauh dari dia. Ayo kasih Tuhan Yesus, saya kembali. Orang percaya itu beribadah karena memang Tuhan sudah baik dengan dia. Karena memang sebenarnya kita adalah bagian dari sampah, tapi Allah pilih kita dan layakkan kita di hadapan Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sebenarnya kita golongan-golongan orang-orang yang terbuang dan tidak menjadi orang-orang yang berhasil, tidak menjadi orang yang paling cerdas, tidak menjadi orang yang paling pintar, tidak menjadi orang yang paling diberkati, tidak menjadi orang yang diberkati. Sebenarnya kita bagian dari itu. Tapi karena Allah kebaikannya di dalam nama Tuhan Yesus telah menarik kita dari lumpur, telah membawa kita keluar dari dosa-dosa, telah membawa kita keluar dari kegelapan-kegelapan melalui kebenaran Tuhan, melalui kehidupan Yesus Kristus yang bagi kita, maka kita sehari ini berdiri di hadapan Tuhan. Itu ibadah kita. Ibadah bukan transaksi. Saya sudah datang beribadah Tuhan, maka pasti Tuhan memberkati saya. Tanpa ibadah kita, Tuhan tetap memberkati kita. Karena dia Allah yang baik bagi kita. Karena ingat, waktu kita masih berdosa, Yesus saja sudah diberikan kepada kita. Ayo kasih Tuhan Yesus. Saya ulangi bagian ini. Ada orang melupakan ibadah karena bagian ini. Merasa Allah tidak murah hati dengan dia. Dia merasa Allah tidak berbuat kebaikan dengan dia. Dia tidak beribadah. Bapak Ibu baca kisah tentang Hana dalam kitab Lukas pasal yang kedua ini. Bapak Ibu menemukan bahwa dia beribadah terus. Bukan hanya ibadah. Dia tinggal di bait Allah. Hidupnya didevosikan untuk Tuhan. Dia berpuasa dan beribadah. Bapak Ibu tahu apa yang dia dapat? Kekuatan baru. Dari ribuan orang yang datang melakukan aktivitas ibadah, dia termasuk salah satu di antara dua orang yang berjumpa dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu tahu kenapa saya sering menyampaikan bagian ini. Bahwa orang ketika dia melakukan ibadah, dia pasti berjumpa dengan Tuhan. Orang membawa hati dalam ibadah, dia pasti berjumpa dengan Tuhan. Karena Allah sangat ingin menjumpai umatnya. Allah sangat ingin membiarkan diri ditemui oleh umatnya. Dulu sangat susah untuk menjumpa Allah semesta alam. Harus membawa korban-korban persembahan. Kalau kita baca kitab Lukas pasal 2. Untuk membawa Yesus kepada dalam sesuai dengan hukum Taurat. Dong Musa dan Yusuf dan Maria ini membawa burung tekukur. Ini adalah untuk keluarga paling miskin kalau berdasarkan kitab Taurat. Dong hanya bisa membawa burung tekukur untuk bawa Yesus bawa ke bait Allah. Dong ada persembahan besar. Dong hanya bisa bawa itu. Tapi bayangkan devosinya Yusuf dan Maria di hadapan Tuhan. Kadang-kadang karena kita merasa bahwa kita tidak diberkati, maka kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu ingat Yusuf dan Maria. Dong hanya bawa tekukur. Dong sementara menggendong. Dong sementara membawa janji yang besar yang diberikan Allah kepada manusia. Tapi dong hanya bawa tekukur.
Lalu hari ini kita mengeluh kehidupan kita tidak mengalami keberkatan. Kita mengeluh dan berteriak kepada Tuhan, kita tidak diberkati. Bapak Ibu ingat Yusuf dan Maria, hanya bawa tekukur. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya mau membawa Bapak Ibu untuk beribadah kepada Tuhan. Sementara kita mempersiapkan diri Natalan, kita mempersiapkan diri untuk masuk di tahun 2026. Saya mengangkat kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Mengubah motivasi kita datang kepada Tuhan. Memperbaharui motivasi kita kepada Tuhan. Masihkah kita datang kepada Tuhan karena aktivitas kita, atau kita datang kepada Tuhan karena hati kita mendedikasikan diri kita kepada Tuhan? Saya ulangi, karena ibadah yang dimiliki oleh seorang yang bernama Hana dalam kitab Lukas pasal yang kedua ini, dia mengetahui tentang keselamatan itu datang. Maka saya masuk di bagian terakhir ketiga dari berita firman Tuhan ini. Respon mereka berjumpa dengan Yesus Tuhan. Waktu mereka berjumpa dengan Yesus, yang dibuat oleh Simeon, dia memuji Allah dan bernubuat. Waktu mereka berjumpa dengan Yesus, yang adalah sumber dan yang adalah pokok dari janji Allah kepada manusia, Hana mengucap syukur dan dia bersaksi kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan bagian ini, bahwa ketika kita beribadah dengan hati kepada Tuhan, ketika kita beribadah dengan membawa keberadaan kita kepada Tuhan, dengan aktivitas-aktivitas kita kepada Tuhan, dan membawa hati kita kepada Tuhan, maka pasti terjadi perubahan dalam hidup kita. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya karena aktivitas kita dan tidak bawa hati kepada Tuhan, maka yang kita alami adalah kehidupan yang tidak mengalami perubahan. Karakter kita tidak berubah searah dengan jejak Kristus dan menjadi serupa dengan Yesus. Tapi karakter kita sementara berada di tempat, bahkan mundur, gara-gara karena kita tidak bawa hati kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Simeon begitu dia berjumpa dengan Yesus, dia memuji Allah. Ini waktu paling benar yang saya pernah terima. Terima kasih telah bawa diri saya sampai dengan hari ini. Dan hari ini saya berjumpa dengan sumber janji Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yaitu bayi ini yang sementara saya bawa persembahkan kepada. Ini kesempatan paling baik yang pernah saya terima selama hidup saya. Selama saya mendefosikan, membawa diri, mempercayai Tuhan semesta alam. Ini kesempatan paling baik, yaitu saya berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, maka terjadi respon dari perjumpaan dengan Tuhan. Dia memuji Tuhan. Respon dari perjumpaan dengan Tuhan, dia bernubuat tentang Allah yang baik, yang besar, bernubuat tentang Yesus. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengambil keputusan beribadah dengan hati dan benar kepada Tuhan. Dan mulailah terus memuji Tuhan. Mulailah terus menyampaikan kata-kata profetik yang benar tentang kehidupanmu. Mulailah baca Alkitab. Mulailah melakukan kata-kata profetik melalui dasar kebenaran Alkitab yang kita pegang, yang kita punyai hari ini. Mulailah. Apa yang dibuat Hana? Saya menulis dia mengucap syukur. Terima kasih. Saya dapat kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Setelah dia buat kesempatan itu, dia bersaksi dan bercerita tentang bayi Yesus ini kepada orang-orang yang dia jumpai. Ibu bisa lihat, saya sering mengulang bagian ini. Dan saya ulang lagi. Seorang Sakeus, yang seorang tukang korupsi. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia memberi perubahan karakter. Seorang yang penakut yang bernama Simon Petrus, yang karena hanya bertemu dengan hamba dari orang-orang yang orang tidak berarti waktu itu, dia takut sekali. Tapi berjumpa dengan Tuhan melalui Roh Kudus, dia berkhotbah 3.000 orang bertobat karena perjumpaan.
Seorang yang bernama Paulus yang membunuh dan berupaya untuk mematikan pertumbuhan dan pengenalan Allah, pengenalan tentang Allah semesta alam di dalam nama Tuhan Yesus. Dia akhirnya berjumpa dengan Tuhan di Damsyik dan kemudian dia menjadi pemberita dan peletakan dasar besar bagi gereja. Karena perubahan. Tapi kalau saya datang ibadah, saya ada dalam aktivitas ibadah tapi saya tidak berubah secara karakter, hati saya tidak datang kepada Tuhan. Hanya tubuh saya yang datang kepada Tuhan. Ayo kasih Tuhan Yesus. Kita akan masuk Natalan. Akan ada perayaan gereja tentang Natalan. Di antara keramaian Natalan, saya mau Bapak Ibu sama seperti Simeon dan Hana. Dia tetap kenal Tuhan bicara dengan dia. Di antara keramaian ibadah di bait Allah, dengan persembahan-persembahan paling besar, ukupan-ukupan paling besar. Bahkan ada imam-imam yang mempersembahkan ukupan menjadi imam agung bagi bangsa Israel pada waktu itu. Mereka tidak berjumpa dengan Tuhan, tapi Simeon dan Hana berjumpa dengan Tuhan. Maka dalam Natal ini, walaupun dalam keramaian hidup, perayaan Natal, izinkan dengan hati supaya Tuhan bicara denganmu. Izinkan terjadi perubahan dalam hidupmu karena perjumpaan dengan Tuhan. Ini berita firman Tuhan yang saya mau bagikan bagi kita. Tim pujian boleh datang ke depan, kita akan mempersiapkan diri.